Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu halangan apapun. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11. Masih dalam bab 2 yang di dalamnya kita akan membahas tentang perbedaan Al-Quran dengan kitab suci yang lainnya. Apa saja perbedaannya? Di sini terdapat 3 perbedaan. Yang pertama adalah Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang masih utuh dan dijamin keasliannya. Hal ini karena setiap kali wahyu atau ayat surat itu turun, langsung disampaikan Nabi kepada sahabatnya untuk ditulis serta dihafal. Nabi juga menyebutkan di mana ayat atau surat yang baru diwahyukan itu harus diletakkan. Kemudian setiap kali bulan Ramadan, seluruh bagian Al-Quran yang sudah diturunkan diperiksa dan ditetapkan ulang oleh Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril. Kemudian yang kedua, Al-Quran menjadi satu-satunya standar yang paling layak untuk dijadikan sebagai pedoman kebenaran bagi umat manusia. Mengapa? Karena mengandung kebenaran yang mutlak, bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dapat dikaji dari isyarat ilmiah yang dikandungnya. Semakin terbukti akan kebenarannya. Contohnya adalah penciptaan alam semesta dalam 6 hari atau 6 periode. Matahari memancarkan sinar, sementara cahaya bulan adalah cahaya pantulan. Fir'aun mati tenggelam saat berusaha mengejar Nabi Musa alaihissalam. Ini terdapat dalam Quran surat Yunus ayat ke-92. Sedangkan dalam kitab suci yang lainnya tidak bisa dijadikan standar kebenaran karena sudah banyak intervensi oleh tangan-tangan yang jahil manusia dalam bentuk penggantian dan perubahan. Kemudian yang ketiga adalah Al-Quran, kitab suci satu-satunya yang ditulis sejak masa turunnya dan dihafal oleh ratusan, ribuan dan jutaan umat Muslim, baik itu di masa Rasulullah SAW, masa sahabat, masa tabi'in maupun umat Islam pada masa kini. Itu adalah perbedaan antara kitab suci Al-Quran dan juga kitab-kitab suci yang lainnya. Kemudian kita akan membahas tentang pentingnya beriman kepada kitabullah. Semua orang itu pasti ingin sukses dan berhasil, tetapi tidak semua orang berhasil untuk menggapainya, disebabkan tidak menempuh jalan-jalan yang sudah dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah yang dimaksud dengan jalan itu? Jalan itu adalah agama yang termaktub dalam kitabullah. Namun, perhatikan dengan seksama realitas kehidupan pada saat ini. Tidak banyak manusia yang berkonsisten mengamalkan agamanya. Akibatnya hidupnya menuai kegagalan serta kesengsaraan. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 9 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasysyirul mu'minina alladzina ya'malunas sholihati anna lahum ajran kabira. Yang artinya,
Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Jadi intinya adalah Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi umat muslim khususnya untuk beramal soleh yang bertujuan untuk mendapatkan pahala yang besar. Kemudian materi selanjutnya adalah mengimani Al-Quran. Pertama kita akan membahas tentang pengertian dari Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW menggunakan bahasa Arab dan membacanya bernilai ibadah untuk dijadikan sebagai pedoman hidup manusia agar kehidupan manusia itu tertata dengan baik, bahagia di dunia maupun juga di akhirat. Kemudian tujuan dari pokok Al-Quran. Berdasarkan sejarah yang diturunkan Al-Quran ada 3 tujuan. Apa saja? Yang pertama adalah akidah yang harus diimani oleh manusia yang dikenal dengan 6 rukun iman, termasuk iman kepada Allah, wahyu, dan yang berkaitan dengan yang lainnya. Antara lain adalah kitab-kitab suci, malaikat, dan para nabi serta hari akhir atau hari kiamat. Yang kedua adalah syariat, mengenai hukum-hukum yang harus diikuti manusia dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama dirinya dan alam sekitarnya yang dikenal dengan 5 rukun Islam. Yang ketiga adalah akhlak, mengenai norma-norma agama, akhlak dan sikap perilaku yang harus diikuti oleh manusia dalam lingkup pribadi dan bermasyarakat. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah cara Al-Quran dalam mencapai tujuan. Yang pertama adalah mengajak manusia memperhatikan alam semesta agar tumbuh kesadaran bahwa ada pencipta yang memberi bimbingan, sekaligus dengan pembelajaran akan menemukan rahasia-rahasia yang dapat mempermudah kehidupannya sehingga menjadi orang yang nyaman dan sukses. Yang kedua adalah mengajak manusia untuk memperhatikan jati dirinya sehingga mengetahui sisi kelebihan dan kekurangannya dalam ikhtiar menata kehidupannya yang sejalan dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah mengajak memperhatikan sejarah umat manusia agar dapat menarik pembelajaran dari mereka, baik saat menorehkan tinta emas peradaban maupun saat runtuh dan tumbangnya peradaban mereka. Jadi pada bagian terakhir bab 2 ini kita akan membahas tentang banyak sekali hal-hal yang berada dalam Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan umat manusia khususnya umat muslim. Maka dari itu dalam kehidupan kita selama hidup di dunia ini tidak boleh untuk jauh-jauh dari apa yang sudah diterangkan dalam Al-Quran. Karena insya Allah pun juga sudah berjanji orang yang akan mengamalkan Al-Quran maka kehidupannya akan lebih baik dan mendapatkan pahala yang besar di dunia maupun di akhirat. Baik, terima kasih. Mungkin sampai di situ dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Astaghfirukum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.